Gemparkan publik. 10 anggota Exco PSSI kompak dukung kembalinya Shin Tae-yong. Setelah ada suara Erick Thohir minta move on dari Shin Tae-yong. Bahkan Pak Sumarji angkat bicara. Andre Rosiade malah super blak-blakan di podcast kenapa Exco PSSI tidak ada segera pilihan pelatih Timnas Indonesia. Benarkah? Simak seru dan panasnya berita terkini terkait pasca dipecatnya Patrick Kluivert DKK. FIFA ASEAN Cup resmi diumumkan. Sheikh Salman auto ketar-ketir, Gianni Infantino siap geser dominasi AFC dan Piala AFF. Benarkah? Simak selengkapnya penuturan lengkapnya Gianni Infantino untuk mendobrak Asia Tenggara agar lebih maju dan lebih baik. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gemparkan publik. 10 anggota Exco PSSI kompak dukung kembalinya Shin Tae-yong. Setelah ada suara Erick Thohir minta move on dari Shin Tae-yong. Bahkan Pak Sumarji angkat bicara. Andre Rosiade malah super blak-blakan di podcast kenapa Exco PSSI tidak ada segera pilihan pelatih Timnas Indonesia. Benarkah? Simak seru dan panasnya berita terkini terkait pasca dipecatnya Patrick Kluivert DKK. Siapakah dan manuver apa kira-kira yang dipilih PSSI? Dunia sepak bola nasional kembali diguncang kabar besar yang membuat publik tercengang. Setelah beberapa bulan publik menerima kenyataan bahwa kerjasama antara PSSI dan Shin Tae-yong telah resmi berakhir. Kini mencuat rumor bahwa 10 anggota komite eksekutif Exco PSSI disebut-sebut telah menyatakan dukungan untuk mengembalikan pelatih asal Korea Selatan itu ke kursi pelatih utama Timnas Indonesia. Kabar ini muncul dari sejumlah sumber internal yang menyebut bahwa rapat informal di kalangan Exco membahas evaluasi kinerja tim nasional pasca berakhirnya era Shin. Hasilnya, mayoritas anggota Exco disebut lebih condong untuk memulangkan mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Mereka menilai Shin masih memiliki unfinished business bersama skuad Garuda, terutama setelah berhasil mengangkat mental dan gaya bermain para pemain muda Indonesia. Bagi publik, kabar ini menjadi angin segar sekaligus teka-teki baru. Sebab keputusan PSSI yang sebelumnya diumumkan langsung oleh Ketua Umum Erick Thohir pada Januari 2025 telah menegaskan bahwa federasi ingin melangkah ke arah baru dan mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Erick bahkan secara terbuka mengatakan bahwa pihaknya akan mencari pelatih dengan strategi berbeda yang bisa membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh di ajang internasional. Namun ternyata di balik layar tidak semua pihak di tubuh federasi sepakat dengan langkah tersebut. Dari informasi yang beredar, sejumlah anggota Exco merasa keputusan pemutusan kontrak Shin terlalu tergesa-gesa dan lebih dipengaruhi dinamika politik internal ketimbang pertimbangan teknis. Bahkan ada yang menyebut Shin sejatinya masih memiliki dukungan kuat dari sebagian besar pemain serta staf kepelatihan lokal yang pernah bekerja di bawah arahannya. Sosok Sumarji, salah satu tokoh penting dalam kepengurusan PSSI, akhirnya buka suara. Dalam wawancara dengan beberapa media nasional, ia menegaskan bahwa pembahasan mengenai posisi pelatih memang masih terbuka dan belum final. Saya tidak bisa bilang Shin kembali atau tidak, tapi yang jelas kami di Exco selalu mengutamakan hasil evaluasi dan kinerja. Semua masih dalam tahap diskusi. Kami semua ingin yang terbaik untuk timnas, ujarnya dengan nada diplomatis. Pernyataan itu sontak memantik interpretasi publik bahwa kabar dukungan terhadap Shin bukan sekadar gosip. Apalagi Sumarji dikenal sebagai sosok yang jarang berkomentar jika tidak ada dasar yang kuat. Kalimatnya dianggap sebagai sinyal halus bahwa suara mayoritas Exco memang condong ke arah memulangkan Shin Tae-yong.
Sementara itu, anggota DPR sekaligus pengurus PSSI, Andre Rosiade, tampil lebih belak-belakan. Melalui pernyataannya di media sosial, ia menilai publik tak perlu terlalu kaget jika pada akhirnya Shin kembali. Yang terpenting adalah prestasi dan konsistensi. Kalau Shin mampu memberi dampak positif, kenapa harus menutup pintu? Jangan sampai ada ego yang menutup peluang bagi kemajuan sepak bola kita, tulis Andre dalam unggahannya yang langsung viral di platform X (Twitter). Komentar Andre mendapat respons beragam. Banyak netizen menilai pernyataannya realistis dan mencerminkan suara mayoritas pecinta sepak bola Indonesia yang memang masih menginginkan Shin Tae-yong tetap memimpin skuad Garuda. Namun tak sedikit pula yang menilai bahwa pernyataan tersebut bisa memicu ketegangan baru di dalam tubuh PSSI, mengingat Erick Thohir sebelumnya sudah menegaskan keputusan final terkait perpisahan dengan Shin. Di sisi lain, publik kini mulai mempertanyakan posisi Erick Thohir. Sebagai ketua umum, Erick berada di puncak hierarki pengambil keputusan. Namun, jika benar 10 anggota EXCO telah bulat mendukung Shin, maka posisi Erick bisa terpojok secara politis. Sejumlah analis sepak bola menilai situasi ini bisa menjadi ujian besar bagi Erick dalam menjaga soliditas internal federasi. Kalau suara EXCO sudah solid, sulit bagi ketum untuk melawan arus tanpa menimbulkan gejolak, kata salah satu pengamat sepak bola yang enggan disebut namanya. Erick sendiri hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait isu dukungan EXCO terhadap Shin. Namun sumber di dalam federasi menyebut Erick tetap berkomitmen melanjutkan program pencarian pelatih baru dengan visi jangka panjang. Ia dikabarkan sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pelatih Eropa dan Amerika Latin yang dianggap cocok dengan gaya permainan modern. Meski begitu, tekanan publik dan ekspektasi supporter bisa saja mengubah arah kebijakan federasi dalam waktu dekat. Jika Shin benar-benar kembali, ini akan menjadi salah satu keputusan paling fenomenal dalam sejarah sepak bola nasional. Jarang sekali ada pelatih yang dipecat kemudian dipanggil kembali di tahun yang sama karena desakan internal dan dukungan publik. Hal ini menandakan bahwa pengaruh Shin terhadap timnas begitu kuat, baik dari segi teknis maupun emosional. Tidak bisa dipungkiri di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia mengalami banyak peningkatan signifikan. Ia membawa timnas tampil di final Piala AFF, menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah, serta sukses menanamkan disiplin dan etos kerja tinggi kepada para pemain muda. Bahkan sejumlah pemain yang kini menjadi andalan di Eropa seperti Marcelino Ferdinand dan Elkan Bagot merupakan bagian dari proyek jangka panjang yang dibangun Shin. Meski begitu, perjalanan Shin di Indonesia juga tak lepas dari kontroversi. Ia beberapa kali berselisih dengan pejabat federasi terkait program latihan, jadwal kompetisi, hingga urusan administratif pemanggilan pemain. Ketegangan itulah yang disebut menjadi salah satu alasan mengapa hubungan PSSI dan Shin sempat memburuk sebelum akhirnya resmi berpisah. Kini dengan kabar bahwa 10 anggota EXCO ingin memulangkannya, publik bertanya-tanya, apakah Shin masih memiliki keinginan untuk kembali? Dalam wawancara beberapa waktu lalu di Korea Selatan, Shin sempat mengaku masih mencintai Indonesia dan membuka peluang kembali melatih jika situasi memungkinkan. Pernyataan itu kini menjadi sorotan kembali di tengah memanasnya rumor internal di tubuh PSSI. Jika benar ia kembali, publik berharap Shin tidak hanya diberi kewenangan penuh dalam urusan teknis, tetapi juga mendapat dukungan total dari federasi. Sebab pelatih sekelas Shin Tae-yong hanya akan sukses jika diberi ruang profesional tanpa intervensi politik dan konflik internal yang seringkali menjadi penyakit kronis di dunia sepak bola Indonesia. Di tengah simpang siur kabar ini, satu hal yang jelas, drama antara PSSI dan Shin Tae-yong belum usai. Supporter di seluruh penjuru negeri masih menunggu kejelasan.
Apakah kabar dukungan dari 10 exco benar adanya atau hanya isu yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk menekan Erick Thohir? PSSI hingga saat ini belum mengeluarkan keterangan resmi terkait rumor ini. Namun gelombang dukungan publik untuk Shin terus meningkat di media sosial dengan tagar hashtag Sintayong bahkan sempat menjadi trending di X. Banyak warganet menilai hanya Shin yang bisa membawa timnas tetap stabil di tengah transisi besar yang kini terjadi di federasi. Apapun hasil akhirnya, isu ini kembali membuktikan bahwa Sintayong bukan sekadar pelatih biasa. Ia telah menjadi simbol perubahan, profesionalisme, dan semangat baru sepak bola Indonesia. Sementara PSSI kini dihadapkan pada dilema besar, mempertahankan keputusan resmi atau mendengarkan suara mayoritas baik dari exco maupun rakyat. Waktu akan menjadi penentu. Namun satu hal pasti, kabar kembalinya Sintayong, entah benar atau tidak, telah menghidupkan kembali gairah sepak bola nasional dan menggugah harapan publik akan masa depan timnas Indonesia yang lebih gemilang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know. FIFA ASEAN Cup resmi diumumkan. Sheikh Salman auto ketar-ketir, Gianni Infantino siap geser dominasi AFC dan Piala AFF. Benarkah? Simak selengkapnya penuturan lengkapnya Gianni Infantino untuk mendobrak Asia Tenggara agar lebih maju dan lebih baik. Dunia sepak bola Asia Tenggara mendadak geger. Presiden FIFA Gianni Infantino secara resmi mengumumkan peluncuran FIFA ASEAN Cup, turnamen baru yang akan diikuti oleh 11 negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Keputusan yang diumumkan dalam forum konferensi tingkat tinggi ASEAN di Kuala Lumpur, Minggu 26/10/2025. Itu menjadi sinyal kuat bahwa FIFA kini ingin menancapkan pengaruh langsung di kawasan yang selama ini menjadi wilayah kekuasaan AFC dan AFF. Langkah mengejutkan ini sontak membuat Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa disebut-sebut langsung ketar-ketir. Pasalnya, proyek besar FIFA ASEAN Cup berpotensi menggoyang dominasi AFC di tingkat regional, sekaligus mengancam eksistensi turnamen paling populer di Asia Tenggara, Piala AFF, yang selama ini menjadi kebanggaan federasi anggota ASEAN Football Federation. Dalam pidatonya, Gianni Infantino menjelaskan bahwa FIFA ASEAN Cup akan menjadi turnamen resmi yang masuk dalam kalender internasional FIFA. Artinya turnamen ini bukan sekadar uji coba atau kompetisi regional biasa, melainkan ajang resmi yang diakui dunia internasional dan memberi dampak langsung pada peringkat FIFA masing-masing negara peserta. FIFA ASEAN Cup adalah bentuk komitmen kami untuk mendukung pertumbuhan sepak bola di kawasan ini. Asia Tenggara memiliki energi luar biasa, antusiasme supporter yang tinggi, dan potensi besar untuk menjadi kekuatan baru dunia, ujar Infantino dalam sambutannya di hadapan para pemimpin negara ASEAN. FIFA juga menandatangani nota kesepahaman dalam kurung mau bersama ASEAN untuk memperkuat kerjasama selama 5 tahun ke depan. Kerjasama ini mencakup pengembangan talenta muda, peningkatan infrastruktur, serta pelatihan kepelatihan dan kepemimpinan sepak bola. Namun yang paling menarik perhatian tentu saja poin peluncuran kompetisi baru ini, yang disebut-sebut akan menjadi versi resmi Piala AFF di bawah bendera FIFA. Kabar ini langsung memunculkan spekulasi liar di kalangan pengamat sepak bola Asia. Banyak yang memprediksi bahwa Piala AFF bisa kehilangan pamornya karena turnamen baru ini memiliki payung global yang lebih besar, akses sponsor internasional yang lebih luas, dan status resmi di kalender FIFA. Sejumlah analis bahkan menyebut bahwa AFF, yang selama ini beroperasi di bawah AFC, akan kesulitan bersaing jika FIFA ASEAN Cup benar-benar digelar dengan dukungan penuh dari badan sepak bola dunia itu.
Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang sejak lama dikenal sebagai figur berpengaruh di AFC, dikabarkan mulai memantau perkembangan ini dengan serius. Posisi AFC sebagai lembaga pengatur utama sepak bola Asia bisa tergerus jika FIFA langsung turun tangan mengelola turnamen regional di bawah payungnya sendiri. Beberapa media Timur Tengah bahkan menyebut bahwa Sheikh Salman tengah menyiapkan langkah diplomatis untuk memastikan AFC tetap punya peran penting dalam pengaturan kompetisi tingkat benua. Langkah FIFA ini ibarat memotong jalur kekuasaan AFC di kawasan Asia Tenggara. Jika tidak diatur dengan baik, akan terjadi tumpang tindih kompetisi antara AFC, AFF, dan FIFA, tulis salah satu kolumnis olahraga di The Start Malaysia. Dari sisi Indonesia, kabar peluncuran FIFA ASEAN Cup disambut dengan antusias. PSSI melalui perwakilannya menyebut bahwa keikutsertaan dalam turnamen ini akan membuka peluang baru bagi sepak bola nasional untuk tampil lebih kompetitif di panggung internasional. Dengan status resmi FIFA, kompetisi ini diyakini bisa menarik perhatian sponsor besar dan meningkatkan eksposur pemain Indonesia di level global. Namun, tantangan besar menanti. Jika benar Piala AFF mulai kehilangan relevansinya, maka federasi dan klub di kawasan harus segera menyesuaikan diri dengan standar yang lebih tinggi. Persiapan infrastruktur, profesionalisme pengelolaan tim nasional, hingga sinkronisasi jadwal kompetisi domestik harus ditingkatkan agar bisa mengikuti agenda FIFA. Beberapa pelatih dan pemain juga memberikan tanggapan beragam. Ada yang menyambut gembira karena turnamen ini bisa membuka jalan menuju pengalaman internasional yang lebih luas. Namun ada pula yang khawatir bahwa format baru ini akan menghapus tradisi rivalitas klasik di Piala AFF yang sudah menjadi bagian dari sejarah panjang sepak bola Asia Tenggara. Sementara itu, para penggemar sepak bola di seluruh ASEAN sudah mulai membayangkan atmosfer kompetisi baru ini. Tagar hashtag FIFA ASEAN Cup bahkan menjadi trending di media sosial hanya beberapa jam setelah pengumuman resmi FIFA. Banyak netizen yang menyebut turnamen ini sebagai era baru sepak bola ASEAN sekaligus momentum untuk menampilkan kekuatan sejati tim Asia Tenggara di panggung dunia. Meski FIFA belum mengumumkan secara detail format dan waktu pelaksanaan FIFA ASEAN Cup, sejumlah laporan menyebut bahwa turnamen perdana kemungkinan akan digelar pada 2026. Dengan sistem penyisihan grup dan babak final diadakan di dua negara tuan rumah. Ada pula wacana agar penyelenggaraan ajang ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, seperti halnya Piala AFF. Namun satu hal yang menjadi perhatian bagaimana posisi AFC dan AFF setelah turnamen ini resmi berjalan. Apakah mereka akan bekerja sama dengan FIFA sebagai penyelenggara teknis atau justru mempertahankan agenda masing-masing dan berpotensi terjadi benturan kepentingan? Sheikh Salman belum memberikan komentar langsung, tetapi sejumlah pengamat menilai bahwa ia tidak akan tinggal diam. Sebagai pemimpin Konfederasi Sepak Bola Asia, Sheikh Salman tentu tidak ingin peran AFC terpinggirkan oleh langkah strategis FIFA yang kini mulai masuk terlalu jauh ke wilayah kompetisinya. Situasi ini menciptakan ketegangan baru antara dua institusi besar sepak bola dunia, FIFA dan AFC. Apabila tidak segera disinergikan, maka Asia Tenggara bisa menjadi medan tarik-menarik kepentingan antara kedua organisasi tersebut. Namun bagi negara-negara ASEAN, hal ini justru bisa menjadi peluang emas karena perhatian dunia kini sedang tertuju ke kawasan ini. FIFA ASEAN Cup berpotensi menjadi tonggak sejarah baru. Tidak hanya meningkatkan daya saing antar negara ASEAN, tetapi juga membuka kesempatan besar bagi pemain-pemain muda Asia Tenggara untuk tampil di level global. Jika dikelola dengan baik, turnamen ini bisa menjadi jembatan menuju kebangkitan sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di kancah dunia. Namun di sisi lain, jika tidak ada koordinasi yang baik antara FIFA, AFC, dan AFF, maka yang terjadi justru kebingungan dan perebutan otoritas. Publik kini menunggu langkah lanjutan dari Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa
Apakah ia akan mengakomodasi rencana FIFA atau justru menentangnya? Satu hal pasti, dengan hadirnya FIFA ASEAN Cup, peta kekuatan sepak bola Asia resmi berubah. Piala AFF yang selama ini menjadi simbol kebanggaan kawasan, kini terancam tergeser. Dan di tengah perubahan besar ini, seluruh mata dunia tertuju ke Asia Tenggara, tempat di mana sepak bola sedang menulis babak baru dalam sejarahnya. Liverpool kian terpuruk, tumbang 3-2 di markas Brentford, pertahanan rapuh, dan tekanan berat untuk Arne Slot. Keterpurukan Liverpool di Premier League semakin dalam. Bertandang ke Getech Community Stadium Sabtu malam, The Reds harus menyerah 3-2 dari tuan rumah Brentford. Kekalahan ini tak hanya menghentikan momentum positif usai kemenangan di Liga Champions, tetapi juga menyoroti rapuhnya pertahanan serta inkonsistensi permainan di bawah asuhan Arne Slot. Suasana kian panas ketika pendukung Brentford meneriakan ejekan "You're getting sacked in the morning" kepada Slot setelah tim mereka unggul 3-1. Ini menjadi kekalahan keempat beruntun Liverpool di liga rekor buruk yang terakhir terjadi pada musim 199.394. Brentford tampil agresif sejak awal. Dango Ouattara membuka skor di menit ke-5, disusul Kevin Schade yang menggandakan keunggulan lewat serangan balik cepat. Lini belakang Liverpool tampak kehilangan koordinasi, dan duet Virgil van Dijk Milos Kerkez kesulitan menghadapi kecepatan tuan rumah. Kerkez sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol di penghujung babak pertama, namun penalti Igor Thiago pada menit ke-60 kembali memperlebar jarak. Masuknya Andy Robertus, Alexis Mac Allister, dan Federico Chiesa memberi energi baru, tapi tak cukup untuk mengubah hasil. Gol telat Mohamed Salah di menit ke-89 hanya menjadi hiburan setelah umpan apik dari Dominic Szoboszlai yang ironisnya dinobatkan sebagai man of the match. Kini Liverpool tertahan di posisi ke-6, 4 poin di belakang Arsenal. Tekanan terhadap Arne Slot kian berat. Bisakah ia menemukan solusi sebelum situasi di Anfield semakin memburuk? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will. Klasemen Liga Inggris, Arsenal unggul dengan selisih 4 poin. Arsenal semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Inggris setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Crystal Palace pada Minggu. Hasil ini membuat The Gunners unggul 4 poin dari pesaing terdekatnya, Bournemouth. Kini Arsenal mengoleksi 22 poin, sementara Bournemouth berada di posisi kedua dengan 18 poin. Meski tertinggal, Bournemouth terus menempel ketat setelah menang meyakinkan 2-0 atas Nottingham Forest yang masih berjuang di zona degradasi. Kemenangan juga diraih Tottenham Hotspur yang tampil solid dengan menaklukkan Everton 3-0 di Goodison Park, membuat mereka bertengger di posisi ketiga klasemen. Sunderland mengejutkan banyak pihak dengan kemenangan 2-1 atas Chelsea yang membawa mereka naik ke posisi keempat. Sementara itu, Manchester City harus tergelincir setelah kalah 0-1 di markas Aston Villa, hasil yang membuat posisi mereka di 5 besar terancam. Manchester United melanjutkan tren positifnya di bawah Ruben Amorim dengan kemenangan ketiga beruntun usai menundukkan Brighton 4-2. Sebaliknya, juara bertahan Liverpool masih belum menemukan bentuk terbaiknya, kalah 2-3 di markas Brentford. Di papan bawah, West Ham United gagal mengamankan poin dalam 3 laga terakhir setelah takluk 1-2 dari Leeds United. Sementara Wolverhampton masih terpuruk di dasar klasemen usai kalah 2-3 dari Burnley. Bagaimana menurut Anda? Apakah Arsenal bisa mempertahankan keunggulan 4 poin ini dan terus memimpin perburuan gelar? Tulis prediksi Anda di kolom komentar.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Baru berusia 17 tahun, bintang Chelsea ini menyenangkan untuk ditonton sama seperti Estevao. Masa depan cerah tampaknya tengah menanti Chelsea. Seorang gelandang muda lokal kini tercatat dalam buku sejarah The Blues sebagai pemain termuda mereka di Liga Champions saat tampil melawan Ajax. Selama bertahun-tahun, Chelsea kerap dikritik karena jarang memberi kesempatan kepada pemain muda. Klub ini dikenal lebih sering meminjamkan talenta berbakat mereka ke berbagai tim lain seperti Armando Broja dan Georgia Petrovic musim lalu hingga akhirnya keduanya memilih hengkang karena kurangnya menit bermain. Namun, situasi kini tampak berubah di bawah asuhan Enzo Maresca. Dalam laga terakhir di Liga Champions, Chelsea tampil meyakinkan dengan kemenangan 5-1 atas Ajax. Maresca berani mempercayakan lini depan kepada para bintang muda seperti Estevao, Jamie Gittens, dan Marc Guiu. Bahkan di Premier League, keberanian Maresca membuahkan hasil. Gol pertama Josh Achiampong di level senior menjadi titik balik penting saat Chelsea menaklukkan Nottingham Forest. B, 19 tahun itu tampil impresif dengan 7 kemenangan duel dan akurasi umpan mencapai 92%. Achiampong disebut luar biasa oleh jurnalis Ben Jacobs dan diyakini memiliki potensi menjadi pemain top masa depan The Blues. Bersama Estevao, Gittens, dan Guiu, ia menjadi simbol perubahan arah Chelsea menuju era baru yang lebih berani memberi ruang bagi darah muda. Menurut Anda, apakah Maresca adalah sosok yang tepat untuk melahirkan generasi emas Chelsea berikutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda ingin saya buatkan versi lebih bergaya media Inggris seperti The Athletic atau BBC Sport yang tetap formal tapi bernuansa analisis mendalam? Ruben Amorim. Beda 3 kemenangan beruntun Manchester United. Manchester United tampaknya mulai menemukan kestabilan yang mereka cari sejak awal musim. Di bawah asuhan Ruben Amorim, setan merah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan nyata. 3 kemenangan beruntun di Premier League menjadi bukti bahwa proyek Amorim mulai berjalan ke arah yang tepat. Kemenangan ini tak hanya penting dari segi poin, tapi juga mentalitas. Setelah periode naik turun yang membuat fans frustrasi, United kini tampil lebih solid, efisien, dan percaya diri. Amorim sukses menanamkan gaya bermain yang terstruktur, pertahanan rapat, serangan cepat, dan penyelesaian tajam. Rangkaian kemenangan dimulai saat MU menaklukkan Sunderland 2-0 di Old Trafford lewat gol Mason Mount dan Benjamin Sesko. Amorim memuji kedewasaan timnya dalam menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang meski permainan belum sempurna. Kemenangan kedua jadi momen spesial. United menang 2-1 di Anfield berkat gol Bryan Mbeumo dan sundulan heroik Harry Maguire. Meski kalah dalam penguasaan bola, efektivitas serangan jadi kunci. Momentum berlanjut saat MU menundukkan Brighton 4-2. Matheus Cunha, Casemiro, dan 2 gol Mbeumo memastikan dominasi penuh setan merah. Amorim memuji semangat tim yang semakin memahami sistem permainannya. Apakah tren positif ini menjadi tanda kebangkitan besar Manchester United di bawah Ruben Amorim? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Terparah dibanding Rangers, Pep Guardiola harus melepas bintang Man City yang kehilangan bola 18 kali. Sebuah kejadian langka terjadi di Premier League. Manchester City, bahkan dengan Erling Haaland di lini depan, gagal mencetak gol saat bertandang ke markas Aston Villa pada Minggu malam. Gol tunggal mati Casey di babak pertama sudah cukup untuk membuat tuan rumah menang 1-0 dan memutus rekor tak terkalahkan City sejak akhir Agustus. Salah satu sorotan utama jatuh pada performa Tijani Reijnders. Gelandang asal Belanda itu tampil di bawah performa terbaiknya di Villa Park. Padahal sejak mencetak gol indah di debutnya melawan Wolverhampton, ia sempat dipuji sebagai pewaris De Bruyne oleh Stadman Dave. Namun, kali ini Guardiola menempatkannya dalam peran jangkar posisi yang tampak tidak nyaman baginya, terutama saat Rodri masih berkutat dengan cedera. Reijnders kesulitan mengimbangi permainan cepat Villa, gagal memenangkan 1 pun dari 7 duel, serta tak mencatat 1 tackle pun. Kontras dengan Amado Onana dari kubu lawan yang tampil dominan dengan 2 tackle sukses dan 6 kemenangan duel. Lebih buruk lagi, Reijnders tercatat kehilangan bola hingga 18 kali. Dengan Nico Gonzalez juga cedera, Guardiola kini dihadapkan pada dilema besar di lini tengah. Siapa yang akan mengisi peran vital gelandang bertahan ke depannya? Dan apakah Reijnders masih bisa membuktikan dirinya layak menjadi bagian dari tim utama City? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Guardiola harus tetap mempercayainya atau sudah saatnya mencoba opsi lain? Tulis opini Anda di kolom komentar.